Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-104 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan sifat-sifat yang telah tetap di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat al-ulu, itu sifat tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Belum menyebutkan di sini qaulihi dan sabda Nabi SAW, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa, munazzilat taurata wal injil wal furqan. Ya Allah, Rabb langit yang 7 dan Rabb bumi dan Rabb arsy yang besar dan Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Rabbul alamin. Maka ini semua adalah tawasul dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluk-makhluk tadi. Faliqal habbi wan nawa, engkaulah yang membuka al-hab, yaitu biji-bijian seperti jagung, kemudian beras, itu adalah jenis biji-bijian. Wan nawa, dan biji yang ada di dalam buah, misalnya nawa kurma. Allah SWT yang membukakan dia sehingga dia tumbuh menjadi tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan tanpa ada campur tangan dari kita. Allah SWT yang menumbuhkannya, Allah yang membukakannya, dan Allah yang menumbuhkannya. Munazzilat taurata wal injili wal furqan, engkaulah yang telah menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya setelah bertawasul dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla dan bahwasanya Allah dialah yang khaliqul habbi wan nawa, yang telah menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Kemudian berlindung kepada Allah dari kejelekan kulli dabbah, segala sesuatu yang merangkak di permukaan bumi, yang berjalan di permukaan bumi. Kalau memang dia memiliki kejelekan, maka kita berlindung kepada Allah dari kejelekan tersebut. Anta akhidun binasiyatiha, yang dimana engkau yang memegang ubun-ubun. Ubun-ubun adalah bagian depan dari kepala. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Yang setelah berlindung kepada Allah kemudian memuji Allah lagi dan mengatakan engkau adalah al-awwal ya Allah, maka tidak ada sebelummu sesuatu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang akhir, tidak ada setelahmu sesuatu, yaitu Allah SWT yang terus ada. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah zahir, tidak ada di atasmu sesuatu. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ulu, karena al-zuhur, sifat zuhur atau yang ada dalam nama Allah al-zahir adalah maknanya adalah ulu. Nah, sudah berlalu penafsiran tentang apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya ini. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah yang batin. Dan sudah berlalu penjelasannya, falaysa dunaka syai', maka tidak ada yang lebih dekat daripada dirimu. Dan sudah berlalu juga penjelasan di sini ada penggabungan antara sifat zuhur bagi Allah dan juga sifat batiniyah. Allah SWT berada di atas arsy, Allah memiliki sifat ulu, dan Allah SWT yang paling mengetahui bawatinul umur, perkara-perkara yang dalam. Tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah SWT dialah yang lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri, yang lebih mengetahui tentang komputer ini daripada yang membuat komputer itu sendiri. Falaysa dunaka syai', tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Azza wa Jalla. Iqdi anni daina, maka ya Allah, iqdi anni daina, tunaikanlah dan bayarkanlah untukku hutang. Wa aghnini minal faqr, dan jauhkanlah aku dari kefakiran. Ini menunjukkan tentang doa yang agung ini. Di dalamnya ada tawasul dengan nama-nama Allah SWT, dan juga ada permohonan kepada Allah SWT untuk ditunaikan hutangnya. Dan doa ini menunjukkan keinginan dia. Ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menyaur hutang, berarti ada keinginan untuk membayar hutangnya. Dan keinginan yang sungguh-sungguh ini yang diwujudkan dalam doa, semoga menjadi sebab untuk dimudahkan membayar hutangnya.
Karena ada sebagian dia bermudah-mudah dengan masalah hutang. Bahkan mungkin di dalam hatinya ada niat untuk tidak mengembalikan hutang tadi. Adapun seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan mengetahui bahwasanya kezaliman di hari kiamat akan diadili oleh Allah SWT, maka dia akan berusaha untuk mengembalikan hak orang lain. Di antaranya adalah dengan berdoa. Karena tidak ada yang bisa menunaikan hutang kita kecuali Allah SWT. Dan ini kadang mungkin dilupakan oleh sebagian. Dia memiliki banyak hutang tapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan dalam menyaur hutangnya. Sehingga berpuluh-puluh tahun dia dalam keadaan berhutang dan berhutang. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah ya Allah kami dari kefakiran. Ya, jauhkanlah kami dari kefakiran. Baik. Syahidnya di sini mana? Wa anta al-zahir. Engkaulah yang zahir. Falaysa fawqaka syai'. Yang lainnya ada sifat-sifat yang lain, al-awwal wal akhir. Ini nama Allah yang sudah berlalu. Al-awwal mengandung al-awwaliyah, al-akhir mengandung al-akhiriyah. Al-zahir mengandung zuhur, ia mengandung sifat zuhur, al-batin mengandung sifat batiniyah atau butun. Tapi syahidnya di sini adalah wa anta zahir. Karena kita melihat setelahnya dan juga sebelumnya ini sedang berbicara tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. Di sini ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah, ya, ada sifat yang terkandung dalam fadiqah, ada sifat tanzil, ada sifat al-akhdhu, anta akhidun binasiyatiha. Baik. Wa qawlihi lamma rafa'a ashabuhu aswatahum bidzikri ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an qariban innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati, muttafaqun alaih. Dan juga sabda Nabi SAW ketika para sahabatnya mengangkat suara-suara mereka dengan zikir. Ya, mereka mengangkat zikir mereka, tahlil mereka, takbir mereka, mengangkat suaranya. Maka Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u. Irba'u artinya adalah urfuku, yaitu pelan-pelanlah, sayangilah ala anfusikum, diri kalian. Artinya menunjukkan bahwa asalnya seseorang ketika berzikir itu melirihkan suaranya, bukan mengeraskan suaranya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena sungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang asam. Zat yang asam yaitu zat yang tuli. Wala ghaiban, dan kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang ghaib. Karena seseorang teriak, itu sebabnya mungkin yang pertama, orang yang antum ajak bicara apa? Sulit mendengar. Pendengarannya kurang, sehingga antum teriak-teriak. Atau yang kedua, dia tidak kurang dalam pendengaran, tapi dia jauh, sehingga kita harus keras suaranya. Ternyata Allah SWT dia bukan asam dan dia tidak ghaib. Innama tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang sami', yang sangat mendengar. Tapi kenapa harus mengeraskan suara? Allah sangat mendengar, qariban, dan dia maha dekat. Maka tidak ada hajat untuk mengeraskan suara kita di dalam berzikir. Berarti di sini ada penetapan sifat sama' bagi Allah dan juga sifat qurb, yang sifat dekat bagi Allah Azza wa Jalla. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya itu Allah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher ontanya. Ya, artinya Allah SWT sangat mengetahui apa yang terjadi di seluruh permukaan bumi, termasuk di antaranya adalah apa yang ada pada diri kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa qawlihi innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i asy-syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Dan juga sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Ya, dan yang ditashbih di sini, yang disamakan di sini adalah bukan mar'inya tapi ru'yahnya. Tashbihur ru'yah birru'yah, yaitu sebagaimana kita melihat bulan di malam bulan purnama, maka kita akan melihat Allah Azza wa Jalla. Bukan yang ditashbih di sini mar'inya yang dilihat, tapi cara melihatnya. Buktinya apa? Nabi setelahnya mengatakan la tudhamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan tudhamuna fi ru'yatihi. Beliau mengatakan fi ru'yatihi.
Berarti yang disamakan di sini adalah ru'yahnya. Bagaimana ketika seseorang melihat bulan purnama, melihat bulan di malam bulan purnama, kita dan juga orang lain tidak tudhamun. Tudhamun ada yang mengartikan tidak saling mendolimi satu dengan yang lain. Ya, tidak saling mendolimi satu dengan yang lain. Dan ada yang mengatakan tidak saling berdesak-desakan. Nah, demikian ketika kelak di hari kiamat, yaitu di surga, maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla tanpa berdesak-desakan. Mereka jumlahnya banyak, tapi masing-masing mereka melihat Allah SWT di tempatnya masing-masing tanpa mereka berdesak-desakan. Oleh karena itu, apabila kalian bisa untuk tidak dikalahkan, artinya untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari, maksudnya adalah sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya itu sholat asar, faf'alu, maka adalah kalian lakukan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ya, adalah kita perhatikan dan jangan sampai kita ketinggalan sholat subuh, sholat berjamaah subuh. Demikian pula sholat asar, karena ini dua sholat yang termasuk sholat yang paling mulia. Sampai Nabi SAW menyebutkan di sini, kalau bisa kalian tidak ketinggalan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, hendaklah kalian lakukan. Muttafaqun alaih. Di sini muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ila amthali hadhil ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih bima yukhbiru bihi fa innal firqatan najiyah ahlas sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik. Dan amthali hadhil ahadits, yang semisal dengan hadis-hadis ini. Ini menunjukkan apa yang beliau sebutkan tadi sebagian hadis Nabi, bukan semuanya. Yang Rasulullah SAW mengabarkan di dalamnya tentang Allah, yukhbiru fiha Rasulullah SAW an rabbih bima yukhbiru bihi. Beliau mengabarkan di dalam hadis-hadis tadi tentang Allah Azza wa Jalla, tentang namanya, tentang sifatnya, dan beliau adalah makhluk yang paling tahu tentang Allah. Sehingga dalam hadis, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling tahu tentang diri Allah di antara kalian, dan aku adalah yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengakui beliau lebih tahu tentang Allah, maka apa yang beliau kabarkan tentang Allah dan nama dan juga sifatnya harus kita benarkan, kalau memang itu di dalam hadis yang sahih. Maka sesungguhnya firqah najiyah, golongan yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, yu'minuna bidzalik, mereka beriman dengan semuanya itu. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka mentakwil, yang mereka menolak atau mereka mentashbih. Baik. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil, bal humul wasatu fi firaqil ummah kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana mereka beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, dari sunnah dan juga kitab Allah Azza wa Jalla, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, dan tanpa mentakif, dan juga tanpa mentamtsil. Berarti di sini menguatkan kembali dan belum mengingatkan kembali yang beliau sebutkan di awal, itu tanpa tahrif dan ta'til dan tanpa takif dan juga tamtsil, pengertiannya sudah berlalu. Bahkan mereka ini adalah pertengahan di antara aliran-aliran umat ini, sebagaimana umat ini adalah pertengahan di antara umat-umat yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.